warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat rumah belajar? Perkenalkan, saya adalah Anjar Setianingsih dari MTS Negeri Batang, Jawa Tengah. Untuk pembelajaran kali ini, nanti sahabat belajar akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Yang pertama kita pelajari bagian-bagian organ reproduksi laki-laki dan fungsinya. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai organ reproduksi perempuan dan fungsinya. Selamat belajar, mari kita mulai. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Yang pertama kita pelajari dulu sistem reproduksi pada laki-laki, dan yang kedua adalah sistem reproduksi pada perempuan. Untuk yang pertama dulu, sistem reproduksi laki-laki, kita pelajari bagian-bagiannya. Yang pertama adalah testis. Testis laki-laki itu ada dua, kemudian dibungkus oleh selaput yang namanya skrotum. Kemudian di dalam testis ini tempat pembentukan sperma dan pembentukan hormon testosteron. Kemudian sperma yang sudah dibentuk di dalam testis nanti akan masuk ke dalam saluran yang namanya epididymis. Epididymis ini sebagai tempat untuk pematangan sperma. Kemudian sperma yang sudah matang di epididymis dilanjutkan menuju ke saluran yang namanya vas deferens. Dari vas deferens, sperma terkumpul pada kantong yang namanya vesicula seminalis. Dari vesicula seminalis, sperma nanti akan keluar lewat saluran uretra. Kemudian akan menuju ke penis dan akhirnya keluar dari tubuh laki-laki. Kemudian di organ reproduksi laki-laki itu ada dua kelenjar, namanya adalah kelenjar prostat dan kelenjar bulbo-uretra. Kemudian yang selanjutnya ini ya fungsi-fungsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita itu terdiri dari dua ovarium, ovarium kanan dan ovarium kiri. Ovarium kanan dan ovarium kiri setiap bulan itu hanya menghasilkan satu sel telur saja. Jadi kalau kalian misalkan yang perempuan menstruasi, sahabat rumah belajar ada yang menstruasi pada wanita ya, itu nanti akan berarti ada sel telur yang matang dari satu ovarium, baik itu sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jadi gantian, misalkan bulan ini sebelah kanan, bulan besok sebelah kiri. Kemudian di ovarium ini juga terbentuk hormon yang namanya estrogen. Sel telur yang sudah matang di ovarium nanti akan menuju ke saluran telur atau yang dinamakan dengan tuba fallopi. Kemudian bergerak sel telur menuju ke rahim, dan di rahim itu mengalami penebalan endometrium. Setelah sel telur menuju ke rahim dan endometrium mengalami penebalan, apabila tidak ada sperma yang membuahi, maka akan meluruhlah endometrium dan keluarlah sel telur yang tidak dibuahi tadi yang disebut dengan menstruasi. Menstruasi nanti akan melewati saluran yang namanya saluran vagina. Demikian untuk pembelajaran kali ini, dan ini ya ada fungsi-fungsinya. Semoga sahabat rumah belajar bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.